Oke, 1, 2, 3. Seperti codet atau kalong, kelawar ini ukurannya lebih kecil. Atau maaf kalau orang sini menyebutnya kampret. Ya, kalau kampret di luaran sana kan ngatain orang nih. Nah, ini. Jadi ukurannya kecil-kecil sekali. Berapa kilo? Untuk panjang 450 meter Bu Mei. Tapi karena kita hanya pakai satu pintu, jadi nanti 900 meter kita boleh balik. Karena di penghujung nanti tidak bisa diakses kecuali pakai alat selam. Nah, jadi air ini mengalir, cuma di penghujung itu rungganya di bawah air. Kita lihat sebelah kanan, ini salah satu contoh batu stalaktit yang masih aktif, kakak ya. Jadi dia di ujungnya masih ada airnya, atau dia masih bisa tumbuh panjang. Ya. Untuk batu stalaktit yang tidak sempurna seperti ini membutuhkan waktu kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Itu per mili. Ya, per mili 9 sampai 10 tahun. Jadi ini walaupun kecil, ini sebenarnya sudah ribuan tahun. Nah, kalau yang berkilau seperti ini biasanya disebut batu stalaktit kristal. Cuman itu bukan seperti kristal yang biasa dibuat perhiasan. Sebenarnya itu batu stalaktit yang mengandung banyak sekali zat kalsit atau kalsium karbonat yang dihasilkan dari saripati tumbuhan. Dan gua tanding ini dari awal ditemukan sampai sekarang ini sama sekali tidak melalui proses pembersihan. Jadi semuanya sudah alami seperti ini. Iya, betul. Dan di sini Bu Mei, walaupun banyak sekali kelelawar, di sini tidak ada bau menyengat atau udaranya tetap segar. Nggak pernah ambruk ini Pak batunya? Ini sudah diteliti ahli geologinya selama 1 tahun lebih untuk penelitiannya. Dan menurut ahli geologinya, buatan ini sudah melalui banyak sekali gempa. Bahkan ratusan tahun ke belakang ini sudah melalui gempa yang besar-besar ya, seperti 7,8 waktu Merapi. Di sini tidak ada patahan. Makanya kita dapat rekomendasi aman dari ahli geologinya dan boleh dibuka wisata karena sudah dinyatakan aman. Jadi aman walaupun belum lama ini kan juga pernah gempa 7,8 itu Bu. Nah itu aman, di sini tidak ada patahan. Makanya kita boleh dibuka wisata. Dan memang ini juga aman dari binatang yang membahayakan. Karena dulu betul-betul tertutup ini Bu Mei. Bahkan kelelawar ini penghuni baru ya. Jadi kelelawar ini sebetulnya masuk setelah ada lubang ventilasi, ada pintu masuk, itu baru kelelawar masuk. Kalau air yang jatuh ke bawah itu sebetulnya bukan dari permukaan tanah Bu Mei. Nanti kalau kita lihat, kalau yang di bawah ini sungai bawah tanah. Tapi kalau yang jatuh dari atas itu bukan dari permukaan tanah, tapi dari tengah-tengah bebatuannya. Ya seperti mata air, cuman karena ini habis hujan jadi lebih kenceng airnya. Karena itu termasuk juga masuk resapan. Bukan, kalau sungai Oyo itu terbuka Bu Mei. Ya akhirnya ke Oyo akhirnya. Cuman jauh kalau dari sini. Kalau Oyo itu sungai utama Bu Mei. Kalau ini anak sungai. Nah, jadi air yang di sini ini nanti akhirnya ke sungai Oyo juga. Kalau di depan ini lubang ventilasi ini sengaja dibuat karena rekomendasi dari ahli geologinya untuk sirkulasi udara dan cahaya. Ini sengaja dibuat. Bisa dilihat itu kakak di atas naik turun untuk penerangan ahli geologinya waktu itu. Kalau sekarang beralih fungsi, jadi itu untuk menyorot di sebelah sisi kanan dinding. Di sana ada batu yang bagus, biasanya kita sebut batu sayap bidadari. Ya, cuman batu sayap bidadari itu bagus dilihat nanti kalau kita sudah belok ke kiri. Kalau dari sini belum kelihatan. Ya, itu juga spot foto yang bagus kalau pakai HP nanti. Nanti kalau mau bikin video juga bisa, nanti tak bikinkan video.
Tapi pas baliknya nih, video mendayung-dayung. Apanya? Batu saya bidadari yang disorot lampu di depan itu, Bu. Lampu. Disorot lampu depan. Nah, itu. Nah, itu biasanya buat foto-foto bagus. Nah. Nah, kalau dari sini belum kelihatan. Nanti kalau sudah belok ke kiri baru kelihatan. Sebelum kita lihat batu saya bidadarinya, kita lihat dulu sumurnya Pak Tanding yang ini, Bu. Rumahnya yang depan saya sorot. Nah, ini pertama kali ditemukan gua Tanding dari sini. Jadi dulu betul-betul tertutup. Ya, jadi kalau Pak Tanding tidak membuat sumur, gua ini tidak akan pernah ditemukan. Nah, kelihatan. Ya, itu kurang lebih 16-17 meter. Nah, betul, kalau dari situ kelihatan. Nah, kalau dari sini baru kelihatan. Nah, kalau mau foto di sini, Bu Mai sama Dede duduk di ujung sana berdua ada begini. Nah, kakak situ, kakak. Nah, sementara, udah geser, asik. Sebentar. Oke, coba tes 1, 2. Senyum. Kalau foto senyum ya. Mau tak kasih buat sendiri, tidak usah malu-malu ya. Oke, 1, 2. Kemudian lama. Kemarin seharian full. Ya, sungai masih tinggi ini, Bu. Nah, ini juga salah satu contoh batu stalaktit semua yang masih aktif. Nah, kalau yang dari atas batu stalaktit, kalau yang dari bawah batu stalagmit. Kalau ini yang sudah bertemu, Mas. Nah, ini biasa disebut batu pilar atau batu kolom. Kalau batu stalakmitnya seperti itu, yang kecil dari bawah ke atas itu. Biasanya pertemuan dari batu stalagmit itu dia dapat tetesan dari stalaktit di atasnya. Ya, semuanya gara-gara air. Bisa dilihat, Bu, tetesan air yang menjadi batu stalaktit itu netesnya lama sekali. Berapa menit baru netes nih? Mungkin 1 menit lebih baru netes. Nah, itu yang bikin lama. Jadi per mili itu bisa 9-10 tahun untuk pembentukannya. Nah, kalau ini juga yang mengandung banyak sekali zat kalsit atau kalsium karbonat yang dihasilkan dari saripati tumbuhan. Sekaligus itu menandakan di atas itu pohonnya besar-besar. Kalau kering tidak pernah, kalau naik bisa. Sebetulnya ini sudah termasuk batas normal, walaupun musim kemarau itu airnya segini, Bu. Karena di sini sumber mata airnya besar sekali. Sebetulnya ini bisa 1 meter, 2 meter ke atas. Mungkin bisa seperti ini garis yang sekarang ini. Kalau hujannya ekstrim sekali, jadi curah hujannya tinggi, terus dari full itu bisa tinggi. Cuman sekarang jarang ya. Kemarin aja tuh naik 1 meter. Nah, kemarin sudah naik segini, Mas. Nah, kalau yang ini kalau sudah naik 1,5 meter kita sudah tidak aktivitas, Ibu. Nah, karena kan kita hanya pakai 1 pintu ya, riskan untuk keselamatan. Biasanya kita arahnya itu dari luar. Nanti kalau istirahat minum-minum di sebelah barat itu ada sungai itu, Bu Mai. Itu airnya yang masuk ke sini. Kalau sudah melompat ke rumput itu kita sudah tidak aktivitas. Nanti kita perlihatkan waktu istirahat di atas. Nah, kalau di sini ini tempat paling gelap di Gua Tanding. Ini kalau tidak ada cahaya, dipejamkan mata sama tidak sama saja ini. Gelap sekali. Sama sekali. Ini paling gelap. Ini biasa disebut zona gelap abadi. Nah, biasanya kalau rombongan yang banyak itu pemain itu sengaja dimatikan lampu. Kalau 4-5 perahu itu ya. Mengapa sengaja dimatikan lampu?
biasanya kita ajak pengunjung berinteraksi dengan alam, merasakan di dalam perut bumi, atau mungkin bisa merasakan penderitaan saudara-saudara kita di luar. Tapi lu hati. Di sini banyak Bu Mai, ada buah baru, ada buah seriti, ada si oyo. Ya teman, yang berair itu hanya di buah pinggul sama buah tanding. Kalau si oyot itu jalan terus. Buat orang kemah kali ya. Terus buah kristal itu juga jalan Bu Mai. Jadi tidak ada airnya. Kembali. Kanannya yang atas, kirinya yang atas, kirinya. Gitu. Pegang yang mamanya. Kembali. Gitu. Sementara kakak berdiri dulu. Nanti tak hitung 5 kali, setiap hitungan ganti gaya, setiap gaya harus sebentar. Jadi tak ada masyarakat foto-foto dulu, sebelumnya baru satu.